Pada video kali ini, kita akan ngebahas banyak tentang tata cara membuat artikel atau membuat postingan di WordPress. Mulai dari judul, mengenal blog Gutenberg, visibility, penjadwalan, preview, permalink, kategori, tag, feature image, dan lain sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke videonya. Sebelum memulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika Anda menonton di YouTube, pastikan Anda menekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi setiap ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Projasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang cara bikin postingan atau cara bikin artikel di WordPress. Oke, pertama-tama kita sepakati dulu ini merupakan cara membuat postingan atau artikel pada WordPress org ya, bukan wordpress.com. Walaupun tampilannya nggak begitu beda, tapi saya menggunakan WordPress org. Tentang apa perbedaan WordPress org sama wordpress.com itu, kalau WordPress org itu diinstal pada hosting kita sendiri, kalau .com itu pada wordpress.com ya. Oke, kita langsung saja mulai. Oh ya, sebelum kita memulai, kita lihat dulu daftar isi dari video ini. Ini cara membuat artikel. Pertama tentang judul, mengenal blog Gutenberg, visibility, dan masih banyak yang lain. Semoga video ini nggak terlalu panjang ya. Oke, kita langsung saja masuk ke tata caranya. Untuk membuat artikel, yang kita perlukan adalah kita masuk ke sini, ke post, kemudian add new. Atau new, klik post. Ini sama aja ya, sama aja tergantung teman-teman pengen menggunakan yang mana. Oke, kita coba post. Oke, maka tampilannya seperti ini ya. Yang pertama-tama teman-teman harus lakukan itu adalah mengisi title. Title-nya apa? Atau kita langsung aja nih, title-nya cara membuat artikel misalnya. Oke. Nah, kemudian setelah mengisi bagian judul, teman-teman tinggal tulis apa aja yang mau ditulis. Nah, ini atau lorem ipsum juga boleh. Pokoknya teman-teman mesti siapin dulu kontennya. Apa aja, baik itu gambar, video, teks, yang jelas kontennya harus udah siap. Tapi buat teman-teman yang senang menulis langsung secara online boleh juga sih. Nah, ini contohnya ya. Oke. Setelah itu, ini teman-teman tinggal klik publish. Kemudian begitu teman-teman klik publish lagi, sekali lagi, maka selesailah cara untuk membuat artikel. Oke, simple bukan? Ya memang simple sih, tapi WordPress ini merupakan tools atau software lah yang powerful banget buat penulis artikel. Kenapa saya sebut powerful? Karena banyak banget fitur yang disediakan. Oleh karena itu, makanya tadi saya buat daftar isi apa-apa aja yang akan kita bahas. Ini aja belum seluruh fiturnya ya, baru sebagian saja. Nah, tapi buat teman-teman yang nggak pengen bahas terlalu dalam, itu aja udah cukup tadi yang barusan. Ketik judulnya, ketik isinya, kemudian publish. Udah, itu udah jadi sebuah artikel. Nah, seperti itu. Tapi buat teman-teman yang pengen lebih dalam, nah yuk mari kita bahas secara lebih dalam. Yang pertama itu tadi judul udah kita bahas. Kemudian kita mengenal blog Gutenberg. Jadi, di WordPress itu ada istilah blog Gutenberg. Apa itu blog Gutenberg? Nah ini, kita coba hapus dulu semuanya. Konten teman-teman
itu terdiri atas blok-blok. Nah, tadi yang barusan kita bikin, misalnya kayak gini, kita ketik misalnya nih, kemudian kita tekan enter. Nah, ini disebut blok paragraf. Jadi blok Gutenberg itu terdiri atas banyak blok, salah satunya itu adalah blok paragraf. Nah, ini. Kalau kita ketik langsung, kemudian kita tekan enter, dia langsung jadi paragraf. Kemudian, ini bisa kita tekan di sebelah sini itu ada juga namanya blok image. Nah, untuk apa blok image? Itu udah jelas banget. Untuk memasukkan image dalam postingan kita. Teman-teman mesti sudah siapin image-nya dulu ya. Setelah siap image-nya, teman-teman tinggal upload aja. Klik upload, kemudian pilih apa yang mau di-upload. Apa ya? Screenshot misalnya. Oh, kosong ternyata. Uh, nggak ada sama sekali ini gambar saya ini. Saya coba... apa itu domain misalnya? Nah ini contohnya. Tinggal di-upload, terus gambarnya muncul. Nah, masing-masing blog itu punya settingan atau pengaturan sendiri-sendiri. Kalau image, nah ini pengaturannya. Bisa diatur alignment-nya, misalnya center gitu kan. Kemudian pengaturan lebih lengkapnya itu di bagian kanan. Jadi kalau kita klik sebuah blok, misalnya blok image ini kita klik, twing. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini pengaturannya. Ada style. Stylenya apa aja? Nah, ini bisa dibikin bulat. Misalnya twing. Nah, jadi bulat. Oh, nggak kelihatan banget ya. Kemudian default. Kok default itu berarti sesuai gambarnya. Gambarnya segi 4 ya, segi 4. Kemudian teman-teman juga bisa tentuin ukurannya. Bisa thumbnail. Nah, ini jadi kecil banget nih kan. Kemudian medium. Nah, atau large atau full size. Kalau saya senangnya full size. Jadi tidak melakukan pengaturan di WordPress tapi mengatur besar gambar itu di sebelum diupload. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa klik advance ini apalagi nih. Oh, ini title attribute. Oh ya, advance beneran ya. Ini nggak perlu sebenarnya. Oke, itu untuk image. Kemudian apa lagi yang harus kita bahas? Paragraf tadi udah ya. Oh ya, untuk paragraf ini banyak juga pengaturannya ya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat, bisa rata kiri, rata kanan, rata tengah ya paragrafnya. Kemudian teman-teman juga bisa mau di bold atau dicetak miring juga bisa. Nah, ini hampir mirip-mirip dengan Microsoft Word lah ya. Kemudian ini apa lagi nih? Inline code. Oh, janganlah ya. Kemudian kita coba lihat pengaturannya di sebelah kanan. Nah, ini ada cukup banyak. Ada drop cap. Buat teman-teman yang akrab dengan penulisan tentu tahu drop cap ya. Kita coba contohin. Nah, ini dia. Masih belum kebayang drop cap, kita coba cari di itu ya. Nah, ini contohnya drop cap. Nah, ini kayak gini ya jadinya. Nah, ini drop cap. Nih. Ini kenapa aneh banget gini? Karena dia terlalu sedikit itunya, teksnya. Jadi agak aneh gitu. Tapi kalau teman-teman udah jadi satu paragraf, maka jadi drop cap nih seperti ini. Kemudian apalagi selain drop cap? Nah, ini teman-teman bisa juga atur warnanya. Teksnya pengen jadi warna apa? Ini drop capnya kita buang aja dulu ya, nggak asik gitu. Kita coba jadiin warna merah, bisa. Kemudian latarnya misalnya warna, nah seperti ini juga bisa. Teman-teman tinggal pilih aja, pengen warna apa. Nih ya. Kalau teman-teman, oh jelek ternyata gitu ya. Teman-teman bisa tekan klik clear sini, twing, nah, supaya warnanya kembali seperti semula. Oke, itu kemudian besaran hurufnya ini bisa di custom di sini. Nah, nih bisa gede banget, atau bisa kecil banget. Ya, kalau pengen seperti semula tinggal klik reset. Oke, seperti itu ya.
Oke, mungkin itu. Terus apa lagi? Paragraf udah. Oh iya, heading. Heading. Jadi teman-teman, tentu kalau dalam penulisan itu punya subjudul. Nah, ini judul besarnya, cara membuat artikel misalnya. Kemudian di sini paragraf, tulis, 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 tulis. Kemudian kalau teman-teman pengen bikin subjudul, itu juga ada di sini, di WordPress ini. Pakai blok Gutenberg. Nah, ini teman-teman tinggal pilih heading. Nah, ini tinggal tulis aja nih. Nah, nih. Heading ini besarannya udah ditentuin. Jadi terlihat cantik, tetap cantik gitu ya ketika kita gunakan. Misalnya cara membuat judul. Ini subjudulnya kita bikin persiapan menulis misalnya. Nah, bisa seperti ini. Subheading ini, heading ini ada banyak jenisnya. H2, H3, H4 semakin tinggi nilainya, maka semakin kecil ukurannya. Nah, ini seperti ini. Nah, buat teman-teman yang baru belajar WordPress, disarankan untuk H1 atau heading 1 ini hanya satu. Jangan dimasukkan ke dalam artikel. Subheading hanya satu itu apa maksudnya? Itu adalah judulnya. Judul ini otomatis menjadi heading satu dia. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan sampai memasukkan H1 yang lain di dalam artikel teman-teman. Cukup satu aja, judulnya aja. Oke ya. Ini juga ada color settingnya, teman-teman bisa juga pilih sama seperti sebelumnya. Oke. Nah, itu ya. Itu heading. Kalau untuk rata kiri, rata kanan bisa teman-teman atur di sini. Oke, berarti udah 3 blok Gutenberg yang kita pelajari. Pertama paragraf, kemudian heading, kemudian image. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Oke, ternyata juga ada quote. Quote maksudnya apa? Ya, quote seperti quote biasa ya. Kalau teman-teman mengutip perkataan seseorang, misalnya apa gitu, teman-teman bisa masukin dalam quote. Nah, teman-teman bisa tambah add block di sini atau teman-teman ketik garis miring. Nih, garis miring. Nah, ini kan kalau teman-teman ketik garis miring itu langsung muncul apa-apa yang teman-teman bisa masukin. Bisa pilih quote di sini. Nah, pilih quote, kemudian masukin sumbernya di sini. Terus diatur stylenya di sini. Bisa large, bisa default. Ya, mungkin itu. Itu untuk quotes. Kita lanjut lagi. Setelah quote apa lagi? List. Nah, kalau list ini seperti biasa teman-teman kalau pengen bikin artikel tentang list, bisa tahapan misalnya, langkah-langkah misalnya seperti itu ya. Teman-teman tinggal masukin aja list. Oke, seperti ini. Enter, enter, enter. Nah, udah kebayang kan? Jadi simpel banget sebenarnya kalau bikin artikel di WordPress. Teman-teman tinggal masukin aja apa yang pengen dimasukin. Bahkan teman-teman itu kalau bikinnya di Word itu bisa langsung di kopas ya. Di copy aja di Word, langsung dipastekan di WordPress. Bisa banget. Kemudian apa lagi? Terakhir kita coba masukin video. Teman-teman kalau ada video bisa masukin video nih. Mana dia? Nah, ini video ya. Nah, kalau video itu tinggal insert URL. URL apa? URL ya URL videonya. Coba YouTube. Kemarin saya bikin video judulnya apa ya? Apa itu omset? Muncul nggak ya? Waduh, nggak muncul ya. Oh, ini dia. Ini dia. Oke. Set. Nah, oke. Teman-teman udah jelas banget kan? Oke. Kita lah. Teman-teman tinggal copy video URL. Kemudian masukin ke sini.
Nah, ini langsung masuk YouTube-nya. Pengaturannya bisa rata kiri, rata kanan, rata tengah, seperti itu. Oke, kita udah belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blok Gutenberg. 6 blok Gutenberg. Ya, lumayan banyak ya yang kita pelajari ya. Nah, tapi blok Gutenberg itu yang standar aja itu banyak banget ya. Nih, lihat nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Ada banyak banget. Ada galeri, ada video tadi udah kita ini, ada page break, kemudian apa lagi? Ada audio, ada cover, ada file bisa kita masukin. Jadi kita bisa masukin langsung file PDF gitu kan, bisa. Kemudian apa lagi? Kalau embed ini, wah ini bisa Spotify, bisa banyak banget yang dimasukin. Nah, kita nggak mungkin bahas satu-satu ini semua ya. Bisa, bisa 5 jam videonya. Nah, jadi ini kira-kira teman-teman 6 blok ini yang paling penting ya. Tapi kalau teman-teman iseng pengen coba blok-blok yang lain, ini tinggal teman-teman masukin aja. Teman-teman masukin misalnya audio gitu kan. Nah, ini tinggal dimasukin. Kalau masukin URL. Kalau teman-teman kira-kira oh nggak bagus nih gitu kan, tinggal teman-teman hapus. Ini jadi bloknya tinggal dihapus. Tinggal diklik titik 3 ini teman-teman langsung remove blok. Ya udah, habis. Terhapus dia. Teman-teman juga bisa duplicate. Menduplikat blok yang udah teman-teman bikin. Misalnya ini gambar nih kan. Nah, pengen ditampilin lagi, tinggal diduplikat. Nah, ini sekarang udah ada 2. Oke, nah itulah kira-kira sedikit tentang blok Gutenberg. Nah, kalau teman-teman udah menguasai blok Gutenberg, maka udah ya enak banget kalau mau bikin artikel di WordPress. Oke, sekarang apa lagi? Nah, sekarang kita lanjut belajar tentang visibility dalam artikel WordPress. Nah, loh, apa itu visibility? Nah, kita coba ke bagian ini di bagian dokumen ya. Jangan teman-teman masuk ke blog, nanti bingung. Nah, ke dokumen. Nah, ini ada namanya visibility. Kita coba diklik visibility-nya. Nah, ternyata ada 3 pilihan. Ada public. Public itu artikel yang biasa, bisa diakses semua orang. Kemudian ada private, only visible to admin and editor. Nah, ini udah jelas banget. Kalau teman-teman bikin suatu artikel yang private, itu yang baca cuma bisa admin sama editor aja. Berarti artikel internal, nggak bisa dibaca oleh semua orang, cuma admin sama editor. Kemudian ada jenis ketiga, artikel namanya password protected. Jadi, artikel-artikel yang spesial, yang khusus, teman-teman bisa distribusikan menggunakan password protected. Artinya, si pembaca harus punya password dulu supaya bisa membuka akses untuk membaca artikel teman-teman. Nah, seperti itu. Ada 3 jenis. Tapi kalau teman-teman pengen bikin artikel yang biasa aja, ya udah, pilihnya public aja. Setelah visibility, kemudian kita belajar juga tentang penjadwalan. Nah, penjadwalan. Asiknya bikin artikel di WordPress itu, teman-teman bisa jadwalin kapan artikel itu terbit. Nah, kalau secara default atau kalau kita nggak atur-atur, maka begitu kita klik tombol publish, maka dia langsung terpublish. Tapi kalau teman-teman klik ini, nah ini langsung diberikan kalender. Teman-teman bisa langsung pilih mau tanggal berapa, ini tinggal diubah, ini bisa ini. Nah, mau tanggal berapa, mau tahun berapa juga bisa. Mau jam berapa, itu bisa teman-teman pilih. Misalnya teman-teman ini pengen liburan 1 pekan ke Labuan Bajo misalnya. Jadi teman-teman tinggal bikin artikel sebanyak 7 hari misalnya. Nah, kemudian dijadwalin. Artikel yang pertama terbitnya hari Senin, artikel kedua terbitnya hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi walaupun kita liburan, liburan kemana gitu, jadi website kita tetap aktif dan pembacanya juga tetap akan berdatangan. Kalau teman-teman pengen mendapat
penghasilan dari AdSense, ini bermanfaat banget ya penjadwalannya. Oke, penjadwalan sudah ya. Kemudian apa lagi? Stick to the top of the block. Nah, stick to the top itu maksudnya apa? Kalau teman-teman bikin artikel, ini udah berapa? Waduh, baru satu ya. Artikel saya baru satu. Kok kanadakurniawan.com ini baru satu. Coba kita lihat di, coba artikel saya yang lain. Projasa Web ya. Projasa Web Academy. Nah, ini. Artikelnya ada banyak nih. SEO, SEO, ini kok diklik nih juga udah banyak banget ya. Nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan, yang muncul ini adalah artikel terbaru. Jadi begitu saya bikin artikel baru, maka dia muncul di sebelah sini nih. Nah, artikel yang lama itu akan pelan-pelan turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, dan akhirnya nggak kelihatan gitu. Nah, terus seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen artikel ini terus kelihatan, teman-teman bisa klik ini, stick to the top. Jadi, terus-terusan artikel tersebut akan berada di atas artikel yang lain. Jadi, selalu mendapat perhatian pembaca. Oke, itu kemudian preview. Nah, ini juga salah satu fitur yang keren banget buat teman-teman penulis. Nah, jadi WordPress menyediakan fitur preview ini. Kalau teman-teman klik tombol ini, twing. Nah, ini teman-teman bisa lihat bagaimana tampilan dari artikel teman-teman sebelum dirilis. Kalau ada yang salah, jadi mesti teman-teman baca dulu ya sebelum dipublish. Teman-teman klik preview dulu, kemudian teman-teman baca betul-betul. Kalau ada yang salah, teman-teman bisa langsung perbaiki di sini. Nah, sebelum dipublish ya. Oke, setelah itu preview, kemudian permaling. Permaling itu adalah kependekan atau singkatan dari permanen link. Nah, permanen link. Di mana lokasinya? Ini di sini nih. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, artikel ini mengenal relative mobile conversion rate. Itu permalingnya ini nih. Nah, ini. Nah, kan. Ini bisa teman-teman ubah. Misalnya relative mobile conversion aja, rate-nya dibuang. Itu bisa. Ini juga seperti ini ya. Jadi, kenapa kita atur permaling? Kalau permalingnya keren, bagus seperti ini, mendeskripsikan konten. Nah, jadi Google lebih apa ya? Lebih mudah mencarinya. Coba kita ini. Ada nggak? Kanada Kurniawan. Nggak ada ya. Iya, beneran nggak ada ya. Oh ini, nah ini kan ada ya. Nah, walaupun blog saya ini udah dari eh blog saya ini udah dari tahun lalu, Agustus tahun lalu itu nggak pernah diapa-apain. Nah, tapi tetap artikelnya bisa masuk ke halaman 2 ya, ini halaman 2. Google memperkenalkan ini. Nah, ini salah satunya efeknya juga gara-gara permalingnya. Bisa jadi seperti itu. Oke, setelah permaling, apalagi kategori. Nah, buat teman-teman penulis yang tulisannya udah banyak, kemungkinan memerlukan kategori. Kategori itu apa? Kategori itu kita memisahkan artikel kita menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik. Nah, contohnya kembali di Projasa Web ya. Kalau kayak gini misalnya ini ada kategori SEO. Kalau ini SEO semua sini. Nah, SEO. Kemudian ini ada marketing. Kemudian apa lagi? Ada WordPress kategorinya. Nah, tergantung dengan hobi teman-teman, nulisnya tentang apa. Misalnya tentang marketing, ya tulis marketing gitu kategorinya. Nah, ini teman-teman bisa tambah. Mudah sekali, tinggal diklik di sini. Misalnya pengen tambah apa? Marketing. Saya saranin huruf awalnya itu huruf besar ya, marketing. Nah, seperti ini. Nah, kan langsung masuk. Untuk
Kalau teman-teman nggak bikin kategori di sini, maka otomatis artikel teman-teman itu dimasukin ke uncategorized. Nah, ini ya. Nah, ini kita buang centangnya. Nah, kalau teman-teman misalnya marketing apa? Digital. Nah, bisa teman-teman bikin subkategori. Caranya gini. Nah, jadi digital ini subkategorinya marketing. Coba kita masukin. Twing. Nah, dia jadi seperti ini ya. Oke. Nah, itulah untuk kategori. Jadi kita memisah-misahkan artikel kita menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik. Supaya apa? Supaya pembaca itu mudah nyarinya. Nah, selain kategori juga ada tag. Tag ini mirip-mirip dengan tagnya Instagram. Jadi tentang apa artikel ini? Jadi teman-teman bisa masukin. Kalau teman-teman masukin, jangan terlalu banyak juga kayak Instagram. Jadi coba masukin sekitar ya kalau kalau bisa jangan lebih dari 5 lah gitu. Kalau saya sendiri sih udah nggak pakai lagi fitur ini. Tag. Oke. Kemudian ada istilah feature image. Feature image. Apa sih? Nah, ini dia feature image. Feature image itu adalah gambar yang akan muncul di halaman depan. Kalau diklik gini, nah ini gambarnya akan muncul. Jadi kalau bisa, ini gambar terbaik yang menggambarkan artikel tersebut. Nah, lokasinya di bagian bawah ini ya. Nah, nih. Teman-teman bisa pilih apa misalnya ini. Nah, masukin. Oke, kemudian yang terakhir mungkin bahasan kita itu adalah tentang discussion. Discussion itu apa? Discussion itu adalah kita bisa menentuin teman-teman mau ada komentar atau enggak dalam artikel teman-teman. Kalau saya masih pakai ya, di Projasa Web ini masih pakai. Teman-teman bisa kasih komentar. Ini di bagian paling bawah ini ada. Nah ini. Tapi kalau teman-teman males, nggak pengen jawab komentar, ya udah dimatiin aja nggak apa-apa. Nah ini. Oke. Seperti itu ya. Nah itulah mungkin beberapa fitur yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Masih banyak banget fiturnya sebenarnya. Kalau kita bahas semuanya mungkin bisa berjam-jam membahasnya. Tapi saya cukupkan segini dulu. Nanti kalau teman-teman masih kurang, misalnya tolong bahas ini mas, tolong bahas ini, ya teman-teman bisa tinggal masukin ke kolom komentar ya. Ingat bahwa setiap menulis artikel teman-teman harus klik preview dulu sebelum teman-teman klik publish. Nah, jadi di free ini sudah muncul ya feature image kita. Nah ini kemudian, nah kalau udah sekiranya udah bagus, tinggal teman-teman klik publish. Artikel teman-teman udah bisa diakses oleh siapa saja. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Dan jika ada yang salah yang saya sampaikan selama pembuatan video ini, tolong teman-teman ingatin ya, biar saya dapat memperbaikinya. Jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman juga bisa masukin di kolom komentar, kemudian kita bisa diskusi di sana. Jika ada masukan atau usulan pembahasan, teman-teman bisa masukin juga di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa, saya akan bikin videonya. Dan jika teman-teman pengen mempelajari lebih jauh mengenai digital marketing, teman-teman bisa mengakses projasaweb.com/academy. Di sana saya udah siapin banyak banget materi marketing dan semuanya gratis buat teman-teman. Dan terakhir, buat teman-teman yang pengen konsultasi jasa pembuatan website atau konsultasi digital marketing, teman-teman bisa hubungi info@projasaweb.com. Di situ saya bersama tim akan mencoba menjawab semua pertanyaan teman-teman gratis tanpa biaya apapun. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Dan terakhir, jangan lupa untuk mensubscribe dan nge-share video ini jika teman-teman merasakan video ini bermanfaat, agar saya lebih semangat lagi membuat video-video seperti ini dan berbagi manfaat bersama teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.